Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insya Allah ayat-ayat pilihan kita pada juz yang kelima jatuh pada surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 26, 27, dan 28. Ketiga-tiga ayat tersebut saya hubung kaitkan dengan perbincangan yang semalam. Ya, perempuan, tuan-tuan boleh buka mushafnya dan diperhatikan. Kalau yang berterjemah sila dibuka terjemahannya, kalau yang bertafsir sila dibuka tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Okay. Terdapat 3 ayat yang menjelaskan tentang kehendak dan keinginan Allah. Yang 3 ayat ini sebetulnya dapat memberikan kejelasan atau keterangan terhadap renungan kita semalam. Di mana ketika Allah mengajak kita untuk mendapatkan ampunan dan juga surganya, kita diajak untuk menjadi pribadi muttaqin. Muttaqin yang mahu bersedekah, berinfak. Muttaqin yang mau memaafkan dengan 5 kategori kemaafan itu. Dan muttaqin yang memiliki kesadaran ketika melakukan kemaksiatan, dia segera meminta ampun kepada Allah karena dia tahu hanya Allah sahaja yang mau mengampunkan dengan penuh kerelaan, kebahagiaan, dan tanpa ada rasa dendam ataupun marah. Mengapa Allah mengajak manusia untuk menempati surganya, untuk mendapatkan maghfirahnya? Sebab itulah apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu yang akan dijelaskan pada pertemuan hari ini. Terbit rasa malu dalam hati ini tatkala kita tahu sebetulnya apa yang Allah nak kat kita. Selama ini mungkin kita adalah selalu memiliki banyak kehendak, keinginan, dan berharap Allah itu menunaikan kehendak kita melalui kuasanya. Tapi pernah tak kita berpikir, apa kehendak Allah kat kita? Dan adakah kita sudah mewujudkan, merealisasikan kehendak Allah itu melalui ikhtiar kita, melalui pilihan kita? Rasa malu itu yang membuat akhirnya kita berpikir dan bertanya, apa yang Allah kehendaki dari kita
bagaimana cara merealisasikannya, dan untuk apa kita mengetahui kehendak Allah, keinginan Allah ke atas kita. Nanti akan kita temukan jawabannya tatkala kita berdepan terus dengan 3 ayat ini. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Wallahu alimun hakim. Pada hari ini tafsir yang saya pilih adalah menggunakan tafsir Tadabbur punya An-Nabulsi, yang semalam kita menggunakan tafsirnya Asy-Syinkiti Adwa'ul Bayan. Yang sebelumnya lagi kita menggunakan tafsirnya Al-Biqai. Dan sebelumnya lagi kita menggunakan tafsirnya Ibnul Qayyim. Tafsir Al-Qayyim. Yuridullah. Allah berkehendak. Allah punya iradah. Allah punya keinginan. Allah punya harapan. Ya, yuridullah. Allah punya keinginan untuk memberikan penjelasan ya kepada kalian, kepada kita semuanya. Yuridullahu liyubayyina lakum. Ya. Wa yahdiyakum, dan di sebalik tujuan memberikan kejelasan itu agar kita ini mampu mendapatkan petunjuk. Petunjuk untuk mengamalkan apa yang telah dijelaskan oleh para rasul itu. Ya. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, melalui kejadian-kejadian yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Ini tafsirnya An-Nabulsi. Nanti tafsir yang lain akan bincang perkara lain. Apa maknanya? Ustazah tidak menjelaskan tentang perselisihan tafsir. Tafsir itu beragam, dari mana sudut pandangnya itu saja. Ya. Nanti yang tengok tafsir Ibnu Katsir, kenapa begini Ustazah? Nanti tafsir As-Sa'di mengapa begini? Ustazah juga baca tafsir-tafsir yang lain, cuma Ustazah nak skopkan di sini pada tafsir An-Nabulsi. Ya. Sebab ini bersifat renungan, jadi Ustazah tak menguraikan banyak perselisihan. Sunanal ladzina min qablikum, kejadian-kejadian yang telah menimpa umat terdahulu diakibatkan karena mengabaikan keterangan-keterangan yang telah disampaikan para rasul. Al-Bayan. Wa yatuba alaikum, padahal Allah itu menerima sebetulnya pertaubatan mereka asalkan mereka sadar mereka telah melanggar aturan yang telah dijelaskan oleh para rasul. Wallahu alim, dan Allah itu maha tahu, sehingga Allah memperincikan, menjelaskan, tapi bukan Allah yang menjelaskan, mengutus para rasul untuk menjelaskan keterangan yang ada dalam kitab suci yang Allah turunkan. Wallahu alim, Allah itu maha tahu, pengetahuannya tidak didahului oleh kebodohan, pengetahuannya sudah ada bersama dengan zatnya yang sudah azali. Pengetahuan adalah sifatnya Allah. Atas dasar pengetahuannya itulah, maka Allah hakimun, Allah menetapkan aturan-aturan hukum yang penuh dengan hikmah, dan itu yang diperincikan oleh para rasul, dan itu yang Allah katakan yuridullahu liyubayyina lakum. Ya. Jadi yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah punya kehendak, Allah punya keinginan untuk memperjelaskan ya aturan-aturannya dengan mengutus para nabi dan rasul, disambung oleh para alim ulama yang mewarisi keilmuan para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada manusia, yang dengan penyampaian itu diharapkan manusia memperolehi petunjuk dengan melalui bukti-bukti kisah nyata, di mana umat terdahulu ketika dihadirkan para rasul, disampaikanlah keterangan kitab suci untuk mereka, mereka tolak, lalu Allah menimpakan musibah, menimpakan hukuman, menimpakan azab, menimpakan siksa. Dalam masa yang bersamaan Allah menimpakan siksaan, menimpakan azab, agar mereka itu kembali kepada Allah, bertaubat dan mohon ampun. Wallahu alimun hakim. Allah itu sangat tahu atas apapun yang ditetapkan untuk hamba-hambanya. Semuanya penuh hikmah. Jadi pada poin pertama ini, kehendak Allah, apa yang Allah inginkan adalah supaya kita itu mendapat keterangan
daripada para rasul dan daripada para ulama supaya kita memperolehi petunjuk dan akhirnya kita boleh menerapkan petunjuk itu untuk selamat, untuk bahagia, untuk hidup yang abadi kelak di akhirat. Oke. Kemudian ayat yang kedua, seterusnya maksudnya Allah berfirman, Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah punya keinginan, punya iradah, punya kehendak ke atas kita ini supaya kita itu bertaubat. Dan pertaubatan itu dibuka oleh Allah sepanjang siang dan malam. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Sementara orang-orang di sekitar kita, di sekitar kalian semuanya itu yang sudah larut dan cenderung dan tenggelam dalam syahwatnya, tidak mau kita ini bertaubat. Mereka maunya adalah kita ini sesat dan mereka seronok ketika kita semua berada dalam kesesatan. Maka orang-orang yang sudah larut dalam gelimang syahwat itu sentiasa ingin merasakan kenikmatan, bahkan mengajak orang juga turut nikmat dalam pengabaian. Nikmat dalam pengabaian artinya Allah mengabaikan semereka rasa nikmat dalam kehidupan dunia mereka. Jadi ayat yang kedua ini menjelaskan tentang kehendak Allah, keinginan Allah kepada kita, ke atas kita, supaya kita ini bertaubat. Dan caranya supaya kita bertaubat itu Allah menciptakan syahwat. Dan di depan syahwat itulah kita terasa lemah. Karena kelemahan kita dalam menahan syahwat kita, maka kita terjatuh dalam kemaksiatan. Dan disebabkan karena kemaksiatan itu Allah menimpakan siksaan kejiwaan. Rasa tak tenang, rasa tak selesa, rasa gelisah, rasa gundah gulana. Atas rasa itulah maka kita sedar yang kita ini mesti kembali kepada Allah, memohon ampunan ke atas Allah, dan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah menyebutkan hal itu. Coba perempuan tuan-tuan, ayat ini ringkas dan dijadikan sebagai dalil mata pelajaran anak-anak kita tentang fiqh bab taharah. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci, yang membersihkan diri, yang melakukan taharah. Kita selalu baca begitu je lah kan. Tetapi kalau kita renungkan, ketika Allah punya kehendak agar kita bertaubat, lalu ketika kita bertaubat merealisasikan kehendak itu, Allah mencintai kita, dan Allah mengatakan rasa cintanya itu dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Apa makna Allah mencintai orang bertaubat? Allah mencintai orang-orang yang bertaubat itu maknanya Allah akan menciptakan syahwat pada orang tersebut. Supaya orang tersebut itu rasa lemah di hadapan syahwatnya, lalu terjatuh dalam kemaksiatan, lalu merasa berdosa, lalu merasa takut akan adanya siksa, lalu dia kembali kepada Allah. Dia merintih, dia mengadu, dia bermunajat, memohon ampunan. Jadi karena syahwat itulah kita dicintai oleh Allah. Maka jangan pernah marah kepada syahwat. Allah mencintai orang yang bertaubat itu bermakna Allah akan menciptakan sesuatu yang membuat orang itu bertaubat. Dan sesuatu itu namanya syahwat. Syahwat itu tidak akan hidup
Kalau seandainya tidak ada kekuatan yang Allah ciptakan di sebalik syahwat, apakah itu hawa? Dan hawa itu tidak akan juga dikatakan hidup kalau Allah tidak menciptakan nafsu amarah. Dan nafsu amarah tidak akan membesar kalau Allah tidak menciptakan syaitan dan memberikan kekuasaan ya kepada syaitan itu untuk melakukan was-was. Jadi jangan pernah hidup kita itu mencela was-was syaitan. Jangan mencela hawa. Jangan mencela nafsu amarah, jangan mencela syahwat, jangan mencela dunia, karena itulah laluan yang membuat kita akan bertaubat. Mencela tidak akan pernah menyelesaikan cerita. Ya. Tetapi berikhtiar, berusaha dengan memilih mana yang terbaik, itu yang akan menyelesaikan cerita kita. Ya, innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta suka kepada orang-orang yang suci. Tahu, kalau kita mensucikan diri mesti ada apa? Ada kotoran. Jadi jangan pernah marah pada kotoran. Kalau kotorannya bersifat zahir, ada tai ayam, tak payah marah dengan tai ayam. Kalau ada kotoran misalnya debu, kalau ada kotoran misalnya najis lain, kita nampak. Tak payah kita marah kepada benda-benda itu. Karena benda-benda itulah pembuka cintanya Allah untuk kita. Karena itu setiap apa yang Allah ciptakan tidak pernah sia-sia. Syaitan diciptakan tak pernah sia-sia. Tapi bukan bermakna begini, apa yang berlaku itu diridhai Allah, tidak. Apa yang berlaku itu apa yang Allah kehendaki, di sebalik apa yang Allah kehendaki ada hikmah. Kalau misalnya syaitan berbuat jahat ke kita, tetap kejahatannya dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Dan Allah tak redha, tetapi Allah berlakukan ada hikmah di sebalik itu. Contoh lagi misalnya perempuan tonton membaca Al-Quran, kata-kata yuhibbu, kumpulkan je. Akan ada wallahu yuhibbus sabirin. Kalau Allah itu mencintai orang-orang yang sabar, ya jangan pernah kita menyalahkan orang yang akan sakiti kita. Jangan pernah menyalahkan akan ada musibah. Jangan pernah menyalahkan kalau kereta nanti pagi-pagi tayarnya pancet. Jangan pernah menyalahkan ketika anak nanti akan tumpahkan susu yang telah kita buat. Karena itu media-media untuk mengasas kesabaran. Dan ketika Allah mencintai orang yang sabar, Allah mendatangkan sebab-sebabnya. Dan sebabnya itu. Anak punya karena, suami punya karena, emak punya karena, diri kita pun ada karena juga. Jadi jangan pernah menyalahkan. Hidup itu bukan saling menyalahkan, tapi hidup itu adalah mencari kesabaran. Allah katakan lagi, wallahu yuhibbul apa? Yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang bertakwa. Maka Allah hadirkan larangan dan juga perintah. Supaya kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jangan kata begini, kenapa lah Allah perintahkan begini? Nah, justru itu pembuka bagi kita untuk mendapatkan cinta. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang bertawakal. Maka dibuatlah kita seolah jalan itu buntu semuanya, tak tahu nak buat apa. Supaya kita berpasrah kepada Allah. Jangan salahkan fenomena atau fakta-fakta. Yang jelas, Allah tidak pernah menginginkan keburukan ke atas kita. Allah hanya menginginkan kebaikan yang bersifat mutlak ke atas kita. Ya, Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa sahaja yang menimpa kamu berbentuk kebaikan itu sebetulnya datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja menimpa kita berupa keburukan itu datangnya daripada kita. Artinya begini. Apapun kebaikan yang menimpa kita itulah iradah, itulah kehendaknya Allah ke kita. Tapi apa yang menimpa kita berupa keburukan itu lantaran kita memilihnya. Lalu Allah mewujudkannya. Keburukan datangnya daripada kita, kebaikan mutlak datangnya daripada Allah. Allah menghendaki yang baik, sementara manusia kebanyakannya tidak tahu kehendak Allah, maka menghendaki yang buruk saja. Dan ketika menghendaki yang buruk, manusia menginginkan kehendaknya diwujudkan, maka berlakulah keburukan, dan itu murni atas dasar pilihan manusia.
Allah cuma mewujudkannya sahaja sebagai satu ujian. Oke. Dan teruskanlah yang lain. Ya. Innallaha yuhib. Jadi kata yuhib dalam Quran barulah kita akan menghargai sebab. Ma khalaqta hadza batila. Allah tak pernah menciptakan makhluknya itu sia-sia untuk kita. Ketika Allah menghendaki yang namanya taubat, maka Allah menciptakan syahwat. Ya, menciptakan syahwat dan kita dibuat lemah. Yang pertama tadi, ketika Allah menghendaki kita berpetunjuk, maka Allah mendatangkan keterangan melalui utusannya, yaitu para nabi, dan disambung lagi oleh generasi selepas kenabian. Masya Allah. Tuan-tuan, sangat penting kiranya kalau kita sekarang misalnya ingin mewujudkan kehendak Allah untuk bertaubat, carilah kawan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, ya, yang disebutkan dalam Al-Mustadrak punya Al-Hakim, ya, jangan pernah berkawan melainkan dengan seorang mukmin. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat itu, ayat 28, walaupun secara aplikasinya mungkin masih banyak kurangnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu, ya, wa kana amruhu furuta. Kita dilarang untuk berkawan dengan orang-orang yang cenderung mengikuti hawanya, yang cenderung untuk mengikuti syahwatnya, yang lebih cinta dengan kehidupan dunia. Kita diminta untuk bersabar, berkawan dengan orang-orang yang saleh, yang sentiasa setiap pagi petangnya hanya mengingati Allah. Berkawan itu yang dilarang, ya. Berkawan dengan orang-orang yang ikut syahwat dilarang. Tetapi berdakwah kepada orang-orang yang bersyahwat itulah yang diwajibkan. Berdakwah pada mereka. Kawan dengan berdakwah lain. Oke, baik. Jadi tanpa adanya syahwat, tidak mungkin Allah membuka pintu pertaubatan. Ya. Tanpa adanya keterangan dari para nabi, tidak mungkin Allah membukakan pintu petunjuk kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ayatnya adalah yuridullahu ayyakhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah itu menginginkan keringanan ke atas kita, disebabkan karena kita manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau Anda rasa lemah, nak tak diringankan. Contoh, ketika Anda sholat dalam keadaan sehat, oke. Tapi ketika Anda sholat dalam keadaan sakit, bagaimana? Maka ada keringanan syariat bagi orang-orang yang merasa lemah. Ayat ini kalau kita lepaskan dari konteks susunan ayat-ayat sebelumnya, kita pisahkan, kita jadikan sebagai kaidah, prinsip umum. Kita manusia ini punya kepribadian. Kepribadiannya adalah lemah, kurang, dan tidak sempurna. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sejenak kita bertanya, kita merenung, kenapa Allah tak ciptakan kita ini kuat je lah biar senang? Kenapa Allah ciptakan kita itu lemah? Masya Allah. Soalan ini perlu dijawab. Seandainya Allah ciptakan kita itu kuat, perempuan tuan-tuan, ada tak kebergantungan hamba itu pada Tuhannya? Kalau kita rasa dah kuat, dah cukup, untuk apa kita bertuhan? Kita diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan lemah, supaya kita sadar Allah dalam keadaan sebaliknya, yaitu kuat. Lalu kita mengadukan kelemahan kita ini kepada Allah di atas kekuasaannya. Pernah tak kita mengatakan, ya Allah, sungguh aku rasa lemah, tak berdaya, tak mampu menyelesaikan satu amanah-Mu ini, ya Allah. Hamba tak mampu untuk membimbing, untuk mendidik anak-anak ini, ya Allah.
Atas kelemahan ini, saya serahkan kepadamu ya Allah, di atas kekuasaanmu, di atas kekuatanmu. Engkau selesaikanlah ya Allah anak-anakku ini. Uruslah mereka. Coba bayangkan seandainya tidak ada kelemahan dalam hidup kita. Bagaimana kita bermunajat, bagaimana kita nak merintih, bagaimana kita nak berhubung dengan Tuhan kita. Kelemahan itulah jambatan yang menghantar kita untuk menuju Allah. Kelemahan. Seperti sholat yang kita bincangkan hari itu. Perhubungan kita dengan Allah, tatkala kita lemah, kita minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Sholat. Wasta'inu, mohon pertolongan. Itu maknanya kita lemah. Satu lagi, saya bahas dalam konteks fakta. Andai kata manusia diciptakan itu dalam keadaan kuat, ada tak seorang anak akan panggil pada ibunya, Umi? Tidak akan pernah ada panggilan Umi. Tidak akan ada pernah panggilan abi, ibu, ayah, emak, bapak, mami, papi, mom, daddy. Tak ada benda itu. Tak ada. Itu panggilan dari anak itu adalah panggilan kebergantungan. Panggilan rasa perlu. Dan kita tak akan pernah panggil bang. Panggil lagi ustazah, panggil tak ada. Karena tidak ada keperluan. Bayangkan ketika manusia itu merasa cukup dan sempurna, tidak ada kekurangan. Tentu dia akan berlepas dari Allah. Dan tahukah ketika manusia itu merasa cukup dan tak perlukan Tuhan? Sungguh ketika manusia itu merasa cukup, merasa kaya tanpa bersandar kepada Allah, itulah hakikat kemiskinan yang sebenar. Dan yang akan membawa manusia kepada kebinasaan. Dan ketika kita merasa perlu bergantung sangat dengan Allah, itulah hakikat kekayaan. Jadi kekayaan itu tatkala Anda merasa fakir di hadapan Allah, dan kemiskinan itu tatkala Anda merasa tak perlu ya kepada Allah. Dan merasa cukup tanpa Allah, itu satu syakawah, satu kesengsaraan. Dan keperluan di hadapan Allah itu adalah satu kebahagiaan, sa'adah. Okay. Jadi berasaskan kepada 3 ayat ini, tuan-tuan akan tahu apa yang Allah inginkan. Sekian lama kita menjalani pusingan roda kehidupan. Setiap hari, hari-hari mengambil umur kita. Tapi kita belum tahu dekat pusingan mana tayar roda kehidupan kita itu akan berhenti. Kita belum tahu apa yang Allah inginkan kat kita. Apa yang saya renungkan adalah perempuan semuanya, tuan-tuan. Selalunya kita sebagai manusia ini punya sejuta keinginan. Punya sejuta kehendak. Dan sangat berharap Tuhan kita itu mewujudkan apa yang kita kehendaki melalui kekuasaannya. Ketika kita sakit, kita berkehendak Allah terus sembuhkan dengan kuasanya. Sekali minum madu terus sembuh begitu. Tapi pernah tak kita berpikir, apa kehendak Allah yang perlu kita wujudkan? Atau jangan-jangan baru hari ini kita tahu apa kehendak Allah. Apa keinginan Allah. Tuan-tuan. Allah inginkan kita 3 perkara aja. Menginginkan kita berpetunjuk, maka Allah kirim para rasul untuk memberi keterangan tentang kitab suci. Menginginkan kita bertaubat, maka Allah mengirimkan atau menciptakan yang namanya syahwat. Menginginkan kita itu mendapat keringanan, maka Allah ciptakan kita dalam keadaan kelemahan. Itu yang Allah kehendaki. Ya. Allah punya kehendak dan kita tak mewujudkan kehendak itu, mungkin 1 karena kita belum tahu. 2 mungkin karena kita masih susah untuk berdepan dengan
syahwat kita, dengan hawa kita, dengan nafsu amarah kita. Artinya perempuan, bila kita membaca kehendak Allah di sini, keinginan Allah itu murni kebaikan semata. Tidak ada unsur keburukan. Allah nak kita berpetunjuk. Allah nak kita mendapat keterangan daripada para rasul. Allah nak kita bertaubat. Allah nak kita itu rasa tidak terbebani. Hidup memang bebanan. Tapi ketahuilah puan-puan tonton semua hari ini. Bebanan yang Allah berikan ke kita itu adalah di bawah paras kemampuan kita. Dan kenikmatan yang Allah berikan itu di atas keperluan kita. Allah bagi kita 2 buah pinggang, padahal dengan berfungsinya 1 pinggang saja, 2 pinggang saja sudah cukup untuk kita hidup. Bahkan dalam kajian disebutkan 1/9, 1/10 saja daripada 1 buah pinggang nih, 1/10-nya saja itu sudah cukup untuk tapa kehidupan kita. So kenikmatan Allah bagi kita di atas keperluan, tapi bebanan kehidupan itu di bawah paras kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau setara dengan kemampuan dia. Kalau begitu, tak layak ada keluhan. Kenapa? Di bawah paras kemampuan. Dan kalau begitu juga, tak layak ada keluhan, rizki ataupun kenikmatan. Karena di atas keperluan. Kita ini banyak menzalimi diri kita sendiri tanpa sadar. Dengan bebanan kehidupan, rasa tak sanggup padahal di bawah kemampuan. Dengan kenikmatan rasa kurang padahal di atas keperluan. Itulah kita. Saya kalau misalnya menjelaskan ini ada yang sebab. Sebelum perempuan dan tuan-tuan sebab, saya sudah dibuat sebab oleh ayat-ayat Allah. Ya. Terlalu baiknya Allah ke kita, namun kita belum faham atas kebaikan Allah itu. Malu betul hati ini ketika tamak dengan keinginan diri sendiri, namun tak pernah memikirkan tentang apa keinginan Allah. Dari sinilah saya merenungkan bahwa kita diciptakan ini adalah untuk bahagia. Untuk bahagia. Bahagia dengan mendapat petunjuk. Bahagia dengan mendapatkan penerimaan taubat. Bahagia dengan apa? Mendapatkan keringanan di sebalik kelemahan kita. Bahagia. Mengapa kita mesti tahu tentang keinginan Allah? Sebab setiap keinginan Allah itulah tujuan hidup kita. Mengetahui keinginan Allah, tentu kita akan mencoba untuk merealisasikannya dengan ikhtiar kita, dengan pilihan kita. Misalnya Allah menghendaki kita untuk mendapat petunjuk. Maka ketika kita mencari ilmu, itu namanya kita merealisasikan keinginan Allah. Ketika Allah menginginkan kita untuk bertaubat, lalu kita mencari titik di mana kita punya kesilapan, lalu kita sadar, disitulah kita merealisasikan keinginan Allah. Ketika kita belajar mencari apa kemudahan yang boleh kita lakukan ketika kita rasa lemah, disitulah kita merealisasikan harapan Allah, kehendak Allah. Jadi mengetahui tujuan, kehendak, keinginan Allah bermakna kita akan tahu tujuan kita diciptakan. Dan bila melihat kehendak Allah yang 3 tadi itu, kita akan tahu betapa baiknya Allah kepada kita, dan kita akan tahu apa tujuan seterusnya yang akan kita capai, yang akan kita harapkan dan Allah makbulkan. Ya. Jadi mungkin perempuan perlu tahu, kita diciptakan adalah untuk menempati surganya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Hud, surah yang ke-12, ayat yang ke-119. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Untuk apa kita diciptakan, perempuan-tuan-tuan? Untuk dirahmati, bukan disakiti.
untuk dibahagiakan, bukan untuk disengsarakan. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Untuk diberi kenikmatan dengan kehidupan yang kekal abadi di surga nanti tanpa ada sedikit rasa sakit. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Untuk dirahmati, bukan disakiti. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Surah An-Nisa ayat 147. Jadi kita hidup itu demikian, perempuan. Ya Allah. Jadi kalau ada kesengsaraan hidup, tolong bezakan sengsara dalam arti karena kita melanggar aturan Allah karena kita letih, payah, susah untuk menjalankan aturan-aturan Allah. Tolong dibezakan itu. Tapi yang jelas, kebaikan Allah sungguh tinggi untuk dipersepsikan akal kita. Kebaikan Allah sering disalahartikan oleh hamba-hambanya ketika hamba-hamba itu mendapatkan takdir yang seolah-olah takdir itu tak berpihak kepada mereka. Kebaikan Allah disalahartikan ketika manusia pemikirannya diatur oleh kenikmatan dunia. Sehingga mereka berkata, kenapa Allah tak ciptakan manusia ini senang semua hidupnya kan selesai. Mereka belum tahu. Mereka belum tahu bahwa Allah itu ilmunya terlalu tinggi untuk dihukumi oleh akal manusia yang terbatas hanya kepada fakta-fakta yang bersifat konkret. Ya. Semoga dengan pertemuan ini boleh menyadarkan kita betapa Allah itu baik kepada kita. Allah tak menginginkan keburukan ke kita. Allah cuma inginkan kita bertaubat, mendapat petunjuk, dan hidup dalam keadaan tidak dibebani di atas kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.